Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tamsil Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir pada kesempatan kali ini membahas surat Al-An'am ayat 95, halaman 140. Al-An'am ayat 95. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunnah ya. Nun bertasdid itu gunnah. Gunnah itu mendengung ya. Biar terdengar mendengung ditahan dua ketukan. Nallah tafhim lafdul jalalah atau lebih spesifiknya huruf lam didahului fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Nallah fa mad tabi'i alif likul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas gitu. Habbi wan ini idgham samsiyah. Idgham samsiyah itu atau alif lam samsiyah itu kebalikan daripada idhar qamariyah. Jadi membacanya dimasukkan ke huruf setelah lam. Wan enggak wal, enggak begitu, tapi wan. Cuman kebetulan setelah huruf lam itu nun, maka langsung digunakan, langsung didengungkan. Wan nawa mad badal. Yukhrijul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Hayya minal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi dibaca jelas gitu Pak ya. Mayyiti wa mukhrijul idhar qamariyah. Mayyiti minal idhar qamariyah. Ini banyak berturut-turut nih idhar qamariyahnya itu. Za mad badal, mad itu panjang, badal itu ganti. Disebut mad badal karena setelah za, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu ada alif. Nah, alifnya diganti dengan harokat berdiri, dibaca panjang dua ketukan. Disebutlah mad badal. Likumullah. Nah, asalnya mimnya itu disukun itu Pak. Dzalikum. Tapi karena setelah mim sukun bertemu lam sukun ya, dua-duanya sukun itu Pak. Dua-duanya mati. Susah kan itu membacanya Pak. Maka biar mudah membacanya yang satu dihidupkan, diaktifkan. Jadi mim yang tadinya sukun menjadi doma. Asalnya kum jadi kumu. Nah itu. Nah, doma bertemu lafaz Allah dibacanya tafhim tebal. Dzalikumullah. Fa anna gunnah. Na mad badal. Tu hamzah glatoh itu. Hamzah yang sukun di tengah-tengah kata.
Di sini hamzah menempel pada huruf wawu karena sebelumnya doma. Jadi hamzah itu mirip benalu gitu, nempel gitu. Fakun mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, jika dalam beberapa ayat yang lalu itu berbicara tentang pengesaan Allah, berbicara tentang kebangkitan yaumul ba'ats, berbicara juga tentang kerasulan. Nah, itu semua menunjukkan akan kemahakuasaan Allah yang sifatnya abstrak, yang sifatnya gaib gitu. Maka dalam beberapa ayat ke depan ini berbicara tentang kemahakuasaan Allah yang sifatnya nyata, yang sifatnya konkret, yang tentu tujuannya baik yang sifatnya gaib ataupun nyata, karena di situ untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah diharapkan kita manusia itu hanya beribadah, hanya mengabdi kepada Allah. Inna, sesungguhnya Allah Faliku. Nah, falik itu memiliki beberapa arti ini, Pak. Termasuk kata mustarok ini. Mustarok itu satu kata tapi maknanya cukup banyak. Falik itu bisa diartikan membelah, Pak. Membelah. Karena kalau kita renungkan, Pak, hampir seluruh yang terkait dengan penciptaan alam semesta ya, atau hampir seluruh yang terjadi di alam semesta itu dengan cara terjadi dengan cara membelah gitu, atau memecahkan lah gitu, Pak. Gelapnya malam itu kan dibelah dengan datangnya waktu subuh gitu, Pak. Kemudian tebalnya awan itu pun kan dibelah dengan turunnya hujan. Nah, begitu pula tumbuh-tumbuhan ataupun pepohonan itu kan proses terjadinya itu melalui proses pembelahan itu. Jadi bumi salah satunya dibelah oleh biji-bijian, Pak, oleh butir-butiran gitu ya. Bisa juga faliku itu artinya menyingsingkan itu, Pak ya. Lamun cek orang Sunda mah istilahna teh naon ya. Ini meletek geuning cenah. Meletek teh membelah gitu tadi ya. Atau mat panon poe geus meletek ya cekot bagas kitu tah gitu. Jadi bisa juga menyingsingkan faliku itu, Pak. Atau bisa juga falik itu menyinari, Pak. Jadi tergantung nanti redaksinya seperti apalah, susunan kalimatnya seperti apa. Jadi sesungguhnya Allah faliku, dialah yang membelah. Nah, kalau di sini membelah al-habbi, biji-bijian. Al-habbi itu butir itu, butir-butiran. Wan nawa, dan juga biji-bijian. Agak sedikit berbeda, Pak ya, walaupun ada kesamaan, kemiripan lah antara butir dengan biji itu. Kalau butir, Pak, itu biasanya di luar itu. Kalau biji di dalam. Kalau butir itu kayak jagung gitu, Pak. Itu kan ada pare, itu butir itu. Naon deui nu mirip kitu tah. Naon teh tah. Lah. Pokoknya nu mirip jagung gitu lah, nu di luar tah itu. Tapi kalau yang namanya biji itu di dalam. Biji kurma,
biji duren, biji mangga gitu. Itu di dalam itu biji, Pak. Nah, semuanya itu tumbuh dengan cara membelah diri itu, Pak. Jagung kan ketika disemai itu kan membelah diri itu. Begitu pula yang namanya biji duren, ya, biji rambutan, biji mangga, biji kurma. Lalu kita timbun di dalam tanah, terbelah itu, Pak. Begitu terbelah kan keluar tunas tuh. Pada saat keluar tunas, terbelah juga bumi itu kan begitu, Pak. Kalau tidak terbelah buminya ya nggak mungkin keluar tunasnya kan begitu. Makanya dulu ada seorang ustadz itu pinter, si ustadz itu. Ada pasien datang ke rumahnya gara-gara ada biji kacang hijau yang masuk ke telinga gitu. Kumaha cara ngeluarkeunana gitu ya. Lalu disiram dengan air, Pak, tuh. Terbelahlah itu si biji kacang hijau itu, keluarlah tunas itu, Pak. Cabut ya gitu. Nah, gitu. Katakan ilmu ada, Pak, ilmu. Semalam mun teu dikitukeun kan hese tah. Nah, itu semua apa? Baik yang membelah butir ataupun yang membelah biji, itu semuanya Allah itu. Dan itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Telur aja, Pak, telur itu kan terbelah itu. Belah itu. Nah, makanya wajar kalau para ulama mengatakan bahwa hampir seluruh apa yang terjadi di alam semesta itu melalui proses pembelahan itu, Pak. Yukhriju, nah, dialah Allah yang mengeluarkan al-hayya yang hidup minal mayyit dari yang mati. Banyaklah sesuatu yang hidup yang Allah keluarkan dari yang mati. Nah, pada proses Allah mengeluarkan itu kan terjadi pembelahan itu, Pak. Namanya juga kan mengeluarkan ya. Jadi Allah membelah kemudian mengeluarkan yang hidup dari sesuatu yang mati. Ini kalau kita lihat nih pohon di hutan gitu. Jalan-jalan kita ke hutan. Ada pohon besar tumbang gitu, Pak. Mati itu kan pohon jadi mati itu. Ketika tumbang dia mati. Setelah memakan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun keluar kehidupan itu kan, Pak. Aya jamur kan keluar itu, Pak. Ada lukut gitu. Aya nante gulam naon sih teh. Sok aya lege, aya sireum gitu, Pak. Anu sok ngaringkel teh naon sih geudinya teh dina taneuh teh. Tanu hidup garing ngaringkel model hileud, model lalat nah itu. Lagai naon bageula istilah Sunda mah eta. Nah, itu kan Allah mengeluarkan yang hidup padahal tadi pohonnya itu mati gitu, Pak. Mati gitu. Atau kita ini pun dikeluarkan oleh Allah dari sesuatu yang mati. Kita ini kan dari sperma, percampuran antara sperma dan sel telur. Nah, dari sesuatu yang mati bahkan hina Allah ciptakan kita kehidupan itu. Nah, makanya kita jangan pernah ini, Pak. Jangan pernah putus asa gitu ya. Kadang ada orang yang begini, wah cenah lamun usaha geus kitu mal menyat deui cenah, mal bangkit deui itu. Usaha bangkrut itu kan hampir bangkrut itu kan mayit itu, Pak ya, mati itu. Ekonomi geus terpuruk ya mal bangkit deui cenah itu. Padahal Allah itu maha kuasa membangkitkan yang hidup dari yang mati itu. Jangankan atau menghidupkan sesuatu yang belum mati, yang sudah mati pun maha kuasa.
Atau kadang Allah itu sering kadang manusia itu banyak yang putus asa terkait dengan penyakit gitu geus mal bisa katulungan gitu tah. Padahal Allah itu maha kuasa untuk menyembuhkan penyakit separah apapun itu. Nah, itu yang disebut dengan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa mukhriju, dan dialah Allah yang mengeluarkan al-mayyiti, yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Nah ini sebaliknya nih. Jadi sama Pak, kemahamampuan Allah antara mengeluarkan yang hidup dari yang mati dengan mengeluarkan yang mati dari yang hidup itu sama. Jangan dibedakan Pak. Kemampuan Allah itu sama gitu untuk melakukan dua hal tadi itu. Banyaklah yang mati yang keluar dari yang hidup ya, walaupun mungkin tidak sebanyak yang hidup keluar dari yang mati. Nanti kita bahas ya. Umpamanya nih Pak nih, Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang keluar dari perut kita itu kan mati itu Pak. Air kencing mati, kotoran mati, nah itu Pak. Dan masih banyak lagi dari sesuatu yang hidup atau dari seseorang yang hidup itu justru yang keluarnya itu yang mati itu. Nah kan tetapi di sini ada sedikit perbedaan nih Pak nih. Kalau kita lihat dengan jeli nih Pak. Kalimat yang pertama ketika Allah berbicara bahwa Allah lah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, itu jumlahnya itu jumlah fi'liyah itu. Tapi ketika Allah berbicara bahwa Allah lah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, itu menggunakan jumlah ismiyah itu. Jumlah teh ini Pak gabungan dari beberapa kata disebut jumlah gitu. Hiji tambah hiji jumlahna 2. Itu jumlah kan kayak begitu Pak. Jadi ada kata atau kalimat, ada jumlah gitu Pak. Nah jumlah itu gabungan dari beberapa kata. Saya itu kata, membaca itu kata, digabung saya membaca jadi jumlah kan itu Pak itu. Nah ini yang pertama itu menggunakan yukhriju. Itu Pak tulis yukhriju, itu kata kerja itu Pak. Yukhriju itu kata kerja. Tapi yang kedua itu mukhriju itu isim, kata benda. Beda kan Pak ya, kerja dengan benda kan beda. Kalau kata kerja itu menunjukkan adanya sebuah proses gitu ya, terikat dengan waktu, kemudian naik turun itu Pak, yang namanya kerja itu kadang semangat kadang teparurun gitu Pak. Tetapi yang namanya benda itu salah satu cirinya tetap Pak, tetap diem baku gitu Pak, tidak terikat waktu kalau yang namanya benda itu. Nah di sini ada sebuah rahasia, kenapa kok ketika Allah bicara mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu menggunakan kata kerja, tetapi ketika berbicara mengeluarkan yang mati dari yang hidup mengeluarkan isim kata benda, menggunakan isim kata benda. Salah satu maknanya begini Pak nih, kalau bicara mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, itu merupakan sesuatu yang sifatnya ini Pak, mengeluarkan sesuatu yang sifatnya itu bahwa kita pun di situ punya kesempatan untuk terlibat Pak. Kalau bicara kehidupan itu kan bicara sesuatu yang sangat luar biasa, berbeda dengan berbicara kematian itu Pak.
Jadi kalau bicara mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, di situ membuka kesempatan bagi kita manusia untuk terlibat di dalamnya gitu Pak. Tapi kalau bicara mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, itu boleh dibilang bahwa kita itu tidak punya kesempatan untuk terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena manusia itu biasanya kurang tertarik kalau bicara kematian. Tapi kalau bicara kehidupan manusia tertarik gitu. Kemudian yang kedua, kenapa mengeluarkan yang mati dari yang hidup itu menggunakan kata benda? Karena itu merupakan sesuatu yang pasti, yang pasti. Setiap yang hidup pasti akan mati itu Pak. Kayak gini, setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi setiap yang mati belum tentu hidup gitu. Setiap yang mati belum tentu hidup. Ada yang mati itu kemudian oleh Allah dihidupkan, tapi ada juga yang tetap mati gitu. Tapi semua yang hidup pasti bakal dimatikan oleh Allah itu. Nah makanya tadi kalau bicara kehidupan Allah menggunakan yukhriju. Tapi kalau bicara kematian Allah menggunakan mukhriju gitu. Kan kalau menurut kita mah atunahan hesenanya lamun dua-duana yukhriju kan gitu dah. Tapi ini kan keajaiban Al-Qur'an ini Pak nih, keistimewaan Al-Qur'an. Jadi ketika Allah itu bicara tentang kehidupan menggunakan kata kerja, itu merupakan motivasi bagi kita Pak. Kita jangan pernah putus asa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Banyak kan orang itu yang putus asa. Di situ perlu ada proses, di situ perlu ada bekerja, di situ perlu ada upaya yang maksimal. Di situ perlu ada pergerakan Pak. Kerja itu kan bergerak Pak. Benda itu kan diam mati gitu tak. Maka orang ketika terpuruk, orang ketika diuji dengan musibah, orang ketika berada di bawah, itu jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Disitulah dituntut untuk bekerja, untuk berusaha maksimal. Makanya menggunakan kata benda itu Pak, kata kerja menunjukkan pentingnya sebuah ikhtiar. Nah, itu salah satu rahasianya Pak ya. Jadi yukhriju dengan mukhriju sepintas sama tapi beda itu. Saya berikan contoh begini nih. Membaca buku dengan pembaca buku beda itu Pak. Membaca buku jumlah fi'liyah itu. Kenapa? Karena kata kerja dulu. Tapi kalau pembaca buku jumlah ismiyah. Pembaca itu kan orang gitu Pak, pelaku. Papitoyo pembaca buku. Nah, itu. Kalau membaca itu kan bekerja itu. Membaca buku bekerja. Yu'minu dengan mu'minu beda itu. Walaupun oleh kita orang Indonesia diartikannya sama. Yu'minu beriman, mu'minun beriman. Aslama berislam, muslim juga berislam. Padahal beda. Aslama itu kata kerja menunjukkan sebuah proses. Kalau muslim sudah tetap itu. Orang belum tentu semuanya mukmin, tapi mungkin sedang menuju proses yu'minu itu. Jadi yu'min itu sedang berjalan prosesnya. Dia sedang berproses menjadi orang yang beriman. Itu yu'minu. Tapi kalau mu'minu dia sudah menjadi orang yang beriman gitu Pak. Hasil dari sebuah proses gitu Pak. Nah itu bedanya kata kerja dengan kata benda di situ. Nah ini luar biasa nih. Allah bicara kehidupan menggunakan kata kerja. Tapi kalau bicara kematian menggunakan kata benda diam. Karena kalau sudah bicara mati, itu semua cerita itu kan berhenti itu Pak, berhenti. Nah, nukur dicaritakeun deui kan. Tapi beda kalau bicara kehidupan itu kan rame itu Pak. Rame.
Atau bisa juga dimaknai dengan makna batin ini Pak nih. Al-hayyu itu identik dengan orang beriman. Al-mayyit itu identik dengan orang kafir. Dialah Allah yang mengeluarkan seorang mukmin dari orang kafir. Begitu pula dialah Allah yang mengeluarkan seorang kafir dari orang mukmin. Cukup banyak kan orang yang dahulu orang tuanya kafir tapi anaknya mukmin, muslim. Cukup banyak juga orang tua yang muslim yang mukmin tapi anaknya kacing calang, kan banyak itu Pak. Nah itulah luar biasanya Allah, itu maha kuasanya Allah itu. Itu kalau mau dimanai al-hayyu itu. Ya yang namanya orang beriman itu kan hidup Pak, dia dinamis gitu ya, dia produktif gitu, dia selalu positif, dia bergerak maju ke depan gitu, dia menciptakan kedamaian, kehidupan, ketentraman. Itu karakter orang beriman. Berbeda dengan orang kafir, kan senangnya bikin kerusakan gitu Pak, bikin masalah kan gitu. Dalikum itulah Allah ya, dalikumullah itu semua menunjukkan akan kemahakuasaan Allah. Fa'anna tu'fakun, maka bagaimana kalian itu bisa dipalingkan gitu. Bagaimana bisa kok kalian itu sampai mensekutukan Allah? Bagaimana bisa kok kalian itu sampai mengingkari nikmat-nikmat Allah? Bagaimana bisa sih kalian itu sampai berdoa, meminta, memuji, bersyukur kepada selain Allah? Kan banyak tuh di daerah-daerah Pak, lamun paranen teh geuning leut ka laut gitu, mere hulu domba gitu, leut ka hulu cai, mere kopi, mere udud, mere goreng ulen gitu Pak, di hulu cai teh. Eta petani itu petani Pak. Padahal nih kalau direnungkan, Allah lah yang membelah biji-bijian dan Allah pula yang membelah butir-butiran itu. Nah setelah dibelah keluar tunas. Tunas itu kemudian ada yang menjadi tanaman, ada yang menjadi pepohonan gitu kan Pak. Jadi tergantung tadi bahannya. Kalau yang bahannya itu butir jadi tanaman. Tapi kalau yang bahannya itu biji biasanya jadi pohon itu Pak. Nah mestinya bersyukurnya itu kepada Allah gitu. Lamun ditanya, "Dah kami ge bersyukur mah kepada Allah cenah." Ngan ieu mah cenah ieu we cenah bisi nyerorok kidul hayangeun cenah. Ke lamun teu dibere pan ngamuk meureun cenah kan gitu. Jadi we gagal panen. Nah gitu kan gitu Pak. Faliku, nah sama nih faliku nih Pak. Tadi faliku juga. Faliku dialah Allah yang membelah al-isbah waktu subuh. Tadinya kan gelap nih Pak, nih dari mulai katakanlah ba'da maghrib sampai waktu sahur itu kan dunia itu gelap Pak, gelap. Karakter malam itu gelap, dingin, menyeramkan, sunyi, itu kan begitu Pak. Berbeda dengan karakter siang, itu kan terang, riang, ada kenyamanan di situ, ada kehangatan, ada produktivitas. Kalau bicara siang kan begitu. Nah disebut faliku, falikul isbah, karena Allah lah yang membelah gelapnya malam itu dengan datangnya waktu subuh. Nah, itu fajar menyingsing gitu. Makanya di sini mungkin yang familiar faliku yang kedua ini itu dimaknai menyingsingkan. Allah lah yang menyingsingkan ini, menyingsingkan gelapnya malam dengan datangnya fajar gitu Pak. Wa ja'ala, dan dialah Allah yang menjadikan al-laila malam sakanan. Naon sakan teh? Sakinah Pak.
Kalau tempat tinggal disebutnya maskan. Rumah tangga yang harmonis disebutnya sakinah. Orang yang hidupnya tenang disebut miskin. Orang miskin itu kan tenang, Pak. Pemikiran segala rupa kan beda, dia jeung ngebeungharkan loba pikiranna tuh. Miskin, makanya wajar kalau Nabi itu berdoanya Allahumma ja'alni miskinan. Nah, itu ngan dihartikeuna miskinna tong disebut miskin harta ke moal aya moal payu eta doa apa? Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah aku ini orang tenang gitu, orang damai, orang tentram. Banyak kan Pak orang yang dari sisi materi berkurang tapi hatinya tenang. Tapi banyak juga orang yang dari sisi materi banyak tapi hatinya tidak tenang. Atau lamun sieun miskin mah ganti we hartina Pak, bahasa Sunda we. Ya Allah jadikanlah saya orang tenang, orang damai, orang tentram. Tah eta teh lamun di bahasa Arabkeun mah Allahumma ja'alni miskinan gitu Pak. Mun di Arabkeun mah gitu. Wasamsa, dan dialah Allah yang menjadikan matahari wal qamar dan juga bulan husbanan. Husbanan itu hitung Pak, bisa diartikan disisipi kata untuk, bisa juga disisipi kata dengan. Ketika disisipi dengan kata untuk beda maknanya dengan disisipi kata dengan. Dialah Allah yang menciptakan matahari dan bulan dengan perhitungan yang pasti itu Pak, dengan perhitungan yang matang. Sehingga karena perhitungannya pasti matang, maka kesananya itu untuk Pak. Dialah Allah yang menciptakan matahari dan bulan untuk, nah, untuk agar supaya bisa manusia itu menghitung Pak. Menghitung bilangan bulan, menghitung bilangan tahun, menghitung kapan harus menanam, menghitung kapan tidak boleh menanam. Dulu petani palalinter dulu. Oh, lamun bulan ieu biasana angin teh bertiup di ditu ka dieu gitu Pak. Oh, lamun bulan ieu biasanya curah hujan begini. Itu dihitung. Berarti tong nanam ieu, tong nanam itu. Nah, harus nanam ini, harus nanam itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena tadi Allah menciptakan matahari dan bulan itu dengan perhitungan yang pasti, yang matang, sehingga bisa dipelajari oleh kita. Ngan ayeuna hese dipelajarina ayeuna Pak. Nu kuduna musim hujan jadi henteu gitu ayeuna mah. Itu bisa jadi kesalahan kita juga manusia, dosa-dosa kita yang merusak alam gitu Pak ya. Atau banyak melakukan kemaksiatan sehingga yang tadinya mudah dihitung jadi sulit untuk dihitung. Ini kan ke bulan Maret Aprilnya biasanya mah keur halodo, tapi ini makan henteu Pak. Nah itu dalika itulah takdir itulah ketetapan Al-Aziz, Allah yang maha gagah perkasa, Al-Alim yang maha mulia. Nah begini Pak nih, dalika takdir sebelumnya bicara tentang apa? Waktu subuh, bicara malam, bicara matahari, bicara bulan. Nah untuk hal-hal yang sifatnya fisik Pak, sekali lagi nih, untuk hal-hal yang sifatnya fisik itu tidak ada pilihan kecuali tunduk. Matahari tidak punya pilihan Pak nih, bulan tidak punya pilihan. Sugan matahari ya Allah lah poe merek pere we malonghol gitu, mal bisa Pak itu. Atau bulan tanggal 15 ya Allah poe tanggal 15 ieu nya pertengahan bulan ekleutik lah moal gede moal purnama moal bisa eta Pak. Itu takdir itu. Nah kalau kita manusia Pak, di samping takdir ada sunatullah di situ, ada sebab akibat, ada kausalitas.
Nah, sehingga dikarenakan ada sunatullah, kita itu diperintahkan untuk berdoa dan berikhtiar. Itu dalam rangka merubah takdir itu, Pak. Itu. Tapi yang namanya matahari, bulan, bintang, air itu nggak bisa merubah takdir itu. Nggak bisa melawan kepada Allah. Dan tidak ada upaya mereka untuk bisa merubah takdir. Tapi kalau manusia, nah, dengan rahmat Allah, di samping ada ketetapan yang disebut takdir, ada juga ketetapan yang disebut dengan sunnatullah, hukum kausalitas, Pak. Kalau orang itu rajin bergaul dengan orang soleh, rajin ngaji gitu, Pak, rajin berdoa, beristighfar, insya Allah takdirnya itu dia husnul khotimah gitu, Pak. Tapi kalau orang itu gaulnya dengan orang yang bangor gitu, kemudian bacaannya juga jelek gitu ya, maka kemungkinan besar takdirnya itu su'ul khotimah itu. Karena terkait dengan sebab akibat itu, Pak. Kita ini terkait dengan sebab akibat. Satu ayat lagi atau dua ayat lagi, wa huwa, dan dialah Allah. Nah, huwa di sini, dia di sini kembali kepada Allah. Alladzi, yang ja'ala, menjadikan, lakum, untuk kalian, an-nujum. An-nujum itu jama dari an-najmu. An-najmu itu bintang. Dialah Allah yang menciptakan bintang-bintang untuk siapa? Lakum, untuk kalian manusia gitu. Jadi utamanya Allah menciptakan bintang-bintang itu bukan untuk flora, bukan untuk fauna, tapi untuk kita. Atau ujung-ujungnya untuk kita lah. Kalau matahari, kalau tumbuhan dan hewan mengambil manfaat dari matahari, dari bulan, dari bintang, tapi ujung-ujungnya kan hewan dan tumbuhan pun manfaatnya untuk kita kan, ujung-ujungnya begitu. Untuk apa Allah menciptakan bintang-bintang? Litahtadu, supaya kalian itu mendapatkan petunjuk, biha, dengan bintang-bintang itu, fi dulumati, dalam kegelapan, al-barri, daratan, wal bahri, lautan. Itu fungsi bintang, Pak. Baheula mah geuning sok aya bintang itu yang tempatna teh anger we di dinya, Pak. Nampak gede geuningnya. Geuning aya bintang naon baheula mah? Bintang Waluku cenah. Bintang Waluku itu biasanya dijadikan patokan oleh para petani, Pak, tentang waktu bercocok tanam baheula gitu. Aya juga yang fungsinya bintang itu umum, bahwa dengan bintang itu kan bumi menjadi terang. Tapi ada fungsi yang khusus, Pak. Fungsi yang khusus itu akan diketahui oleh ahlinya, Pak, oleh orang-orang yang bergerak di bidangnya. Sekarang mungkin para ahli pertanian tuh, Pak, baheula mana ahli pertanian, insinyur pertanian, tahu itu tuh tentang bintang yang berkaitan dengan pertanian itu. Atau bisa juga dimaknai secara batin, Pak. Bintang itu bisa dimaknai kalau dulu itu nabi, rasul gitu, Pak. Kalau sekarang para ulama, para kiai gitu. Dialah Allah yang mengutus para nabi, para rasul, para ulama, para kiai itu. Tujuannya apa? Untuk memberikan petunjuk kepada kalian dari kegelapan-kegelapan. Oh, ini nih munafik, ini musyrik, ini kafir. Itu kan kegelapan semua, apa nih? Kegelapan itu. Oh, ini nih liberalisme, ini komunisme, itu kegelapan semua. Dikeluarkan tuh oleh Allah, minad dulumati ilan nur. Surat tahun Pak, dekat itu tuh ayat kursi itu kan tadi. Allahul ladzi, bahwa dia dihaja-haja. Bahkan atas ayat kursi ta, yuhrijukum minad dulumati ilan nur. Lalu oleh kita diterjemahkan kan, jadi habis gelap terbitlah terang, kan begitu, Pak. Nah, itulah Allah yang mengeluarkannya itu. Melalui siapa? Melalui utusan-utusan Allah, para nabi dan rasul itu.
manusia itu dikeluarkan dari kegelapan, baik kegelapan yang terkait dengan fisiknya ataupun kegelapan yang terkait dengan batinnya, jasmaniyahnya, rohaniyahnya. Ini ada yang menafsirkan al-barri wal bahri itu Pak. Nih bumi ini tercipta, Pak, bumi tercipta karena ada al-barri dan al-bahri. Perpaduan antara daratan dan lautan terciptalah bumi. Perpaduan antara air laut yang asin dengan air laut yang tawar terciptalah laut itu Pak. Kalau air laut itu hanya satu macam, tidak akan ada laut itu. Pokoknya air laut yang asin aja Pak, nggak ada yang tawarnya, nggak bakalan terjadi laut itu. Atau bumi itu laut aja, nggak ada daratannya, tidak tercipta juga. Jadi Allah itu menciptakan semua itu pasang-pasangan itu Pak, pasang-pasangan. Maka kalau dikaitkan dengan diri kita nih, dialah Allah yang mengeluarkan manusia dengan diutusnya para nabi dan rasul itu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, baik kegelapan yang terkait dengan fisiknya ataupun kegelapan yang terkait dengan ruhaninya. Al-barru itu jasmani, al-bahru itu ruhani. Nah ya kieu nya. Qad sungguh fasolna, nah kami telah menjelaskan. Faslun itu kan kelas itu Pak. Kelas itu fungsinya untuk memisahkan kelas A, kelas B, kelas C. Baheula mah baheulanya lamun kelas A teh naon biologi gitu ya. Kelas B agama gitu, kelas C IPS. Itu kan fungsi kelas begitu. Atau baheula mah nya kelas A umpamanya barudak nanti anu tingkat intelektualnya gimana gitu ya, kelas B gimana, kelas C gimana itu. Artinya begini, bahwa Allah lah yang telah menjelaskan dengan rinci Pak, dengan rinci, dengan mendetil al-ayati, ayat-ayatnya untuk siapa? Liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui. Mungkin tidak semua orang tahu tentang rahasia di balik Allah menciptakan bintang. Eta mah kan para astronomi yang tahu meureun Pak. Ahli-ahli tertentu yang menguasai di bidang itu. Kita mungkin kalau bukan ahlinya tidak tahu Pak. Makanya di ujungnya ini Pak nih, di ujungnya itu liqaumi ya'lamun, dispesifikan oleh Allah hanya orang-orang yang berilmu yang tahu tentang itu. Tapi kalau yang pertama tadi Pak, fa'anna tu'fakun, itu umum, itu untuk semua lapisan. Kenapa kalian itu berpaling gitu? Kenapa? Karena ayat yang 95 tadi itu mudah dipahami oleh siapapun. Tapi ayat yang 96 itu sudah agak sedikit berbeda. Ayat 97 itu naik tuh. Yang bisa memahaminya itu adalah orang-orang yang berilmu. Ini berhubung suaranya begini ya, jadi yang kita hentikan saja gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.